Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Quran sehari sehalaman dan kita sudah sampai halaman 290 surat Al-Isra ayat 76 sampai 86 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa in kadu layastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbathuna khalfaka illa qalila سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وناء بجانبه وإذا مسه الشر كان يوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 76 khilafaka boleh dibaca khalfaka. 77 rusulina sin boleh disukun menjadi ruslina sebagaimana biasanya. 78 Quran bisa dibaca Quran dan ini terulang 3 kali pada halaman ini. Quran, Quran dan Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-82 nunazzilu boleh dibaca nunzilu dengan nun yang disukun. Kemudian ayat 83 wana'a ini boleh panjangnya dibalik yaitu pada nunnya wana'a bijanibi. Kemudian ya'usa ini kalau berhenti boleh dibaca dua bacaan, boleh ya'usa dengan tasdil, boleh juga dengan menghilangkan hamzah menjadi ya'usa. Ini kalau berhenti saja ya, kalau tidak berhenti tidak bisa seperti itu. Kemudian ayat 85 ra ketemu ra ini boleh idgham amr rabbi. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya Allah katakan pada surat Al-Isra ayat 76. Wa in dan sungguh kadu nyaris mereka itu layastafizzunaka sungguh mereka itu menakuti kamu minal ardi dari bumi liyukhrijuka supaya mereka mengusir engkau
minha, dari bumi, maksudnya bumi Makkah. Wa idzan, dan kalau begitu, la yalbathuna, mereka tidak akan tinggal khalfaka, di belakangmu, artinya setelah kamu pergi, illa qalila, kecuali sedikit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Mekah ingin mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum mereka mengusir beliau, Allah sudah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari kota Mekah. Rasulullah itu sebenarnya cinta dengan kota Mekah. Andaikan orang-orang kafir tidak memusuhi beliau, maka niscaya beliau tidak akan keluar dari kota Mekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda kepada kota Mekah, ma atyabaki min balad, betapa bagusnya engkau wahai Mekah, betapa kota yang bagus wahai Mekah. Wa ahabbaki ilayya, betapa saya cinta kepada engkau wahai Mekah. Walaula anna qaumi akhrajuni, seandainya kaumku orang-orang kafir Mekah tidak mengusir saya, minki dari kamu, ma sakantu ghairak, aku tidak akan tinggal di tempat yang lain. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka Mekah ini adalah kota yang paling dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Di situ ada rumah yang pertama dibangun untuk ibadah kepada Allah, yaitu Ka'bah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana salat di situ pahalanya lebih banyak daripada 100.000 kali salat. Bagaimana tidak cinta kepada Mekah? Kemudian Allah di sini mengatakan, kalau mereka mengusir engkau, maka sungguh mereka tidak akan tinggal kecuali sedikit setelah engkau pergi dari kota Makkah. Dan ini sudah terjadi sesuai kenyataan. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan itu karena terpaksa, jadi seperti terusir, seperti diusir. Karena terpaksa berarti apa? Seperti diusir. Maka setelah beliau hijrah itu tidak lama kemudian terjadi perang, namanya perang Badar. Nah, perang Badar itulah siksaan dari Allah kepada orang-orang kafir. Rasulullah di Madinah tahun pertama tidak ada perang, tahun kedua terjadi perang Badar. Nah, waktu itulah orang-orang kafir dihabisi oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud la yalbathuna khalfaka illa qalila. Mereka tidak akan tinggal setelah kamu pergi kecuali sebentar, habis itu pasti akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi pada perang Badar tahun 2 Hijriah. Allah katakan sunnata, itu seperti kebiasaan man, orang-orang yang qad arsalna, sungguh telah kami utus qablaka, sebelum engkau wahai Rasul, mir rusulina, dari utusan-utusan kami yang sudah lewat, yang jumlahnya 315 Rasul itu. Wala tajidu, dan kamu tidak akan mendapati li sunnatina, untuk kebiasaan kami tersebut, tahwila, akan pergantian, maksudnya tidak akan diganti sunnah kami tersebut. Jadi maksudnya sunnatullah, kalau Allah mengirim Rasul kemudian Rasulnya didustakan atau diusir, pasti Allah akan siksa mereka setelah Rasulnya itu pergi. Tidak mungkin Allah kirimkan siksa dalam keadaan Rasulnya masih di tengah-tengah mereka, nggak mungkin. Itulah yang dimaksud sunnatan qad arsalna qablaka. Ini sunnatullah untuk Rasul-Rasul terdahulu. Allah kalau mau kirim siksa pasti Rasulnya dikeluarkan dulu. Nah, Allah juga begitu, menyiksa orang-orang kafir Mekah setelah Rasulullah keluar dari kota Mekah. Baru disiksa mereka dengan adanya perang Badar tersebut. Nah, sunnatullah seperti ini, la tajidu li sunnatina tahwila, tidak akan diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dulu kala sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah diselamatkan dulu ke kota Madinah, baru kemudian disiksanya orang-orang kafir dengan perang Badar tadi. 78. Aqimis salata, tegakkanlah salat, liduluki syamsi, ketika atau karena tergelincirnya matahari, ila ghasaqil lail, sampai datangnya gelapnya malam, wa Qur'an al-fajr, dan juga salat subuh, maksudnya tegakkan salat subuh. Inna Qur'an al-fajr, sesungguhnya salat subuh, kana adalah masyhuda, disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Ayat ini menunjukkan atau mengisyaratkan adanya salat 5 waktu. Kita tahu ada salat duhur dan asar. Itulah yang dimaksud liduluki syamsi, ketika tergelincir matahari.
Ketika tergelincir matahari, apa salat yang kita lakukan? Zuhur. Kemudian berlanjut dengan salat asar. Ila ghasaqil lail, sampai datangnya gelapnya malam. Ini mencakup salat maghrib dan isya. Karena maghrib ini sudah mulai gelap. Kemudian isya ini sudah sangat gelap. Kemudian Quran al-Fajr ini adalah salat subuh. Nah, khusus untuk salat subuh Allah tidak mengatakan wa salatal fajr. Adapun untuk zuhur, asar, maghrib, isya itu Allah sebutkan dengan istilah salat. Kenapa? Para ulama mengatakan disebut salat fajar itu dengan Quran al-Fajr yang artinya bacaan fajar, karena salat subuh itu bacaannya lebih panjang daripada salat yang lain semestinya. Tapi tidak wajib ya. Jadi sunnah Nabi kalau salat subuh itu bacaannya lebih lama, bacaannya lebih panjang daripada salat-salat yang lain, maksudnya bacaan Qur'annya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Barzah Al-Aslami, beliau mengatakan wa yaqra'u, dan Nabi membaca bisittin 60 ayat ilal mi'ah, sampai 100 ayat, yaitu min salatil ghadat, dari salat subuh. 60 ayat dibagi dua, Pak. Jadi satu rakaatnya 30 ayat. Misalnya surat Al-Mulk itu 30 ayat. Kemudian surat Al-Insan itu sekitar 30 ayat, atau surat As-Sajdah 30 ayat. Nah, ini sekarang kalau kita praktekkan ini banyak yang keberatan. Satu surat dalam satu rakaat. Suratnya agak panjang, Al-Mulk, keberatan. Di Mujahidin itu sering ada imam ngimami dengan surat Al-Mulk tapi dibagi dua rakaat. Itu pun kelihatan sudah keberatan sebagian orang, karena salatnya miring-miring, goyang-goyang. Ini berarti keberatan. Itu baru setengah surat, Pak. Apalagi kalau satu surat. Satu surat itu pun baru 60 ayat. Nabi kadang-kadang sampai 100 ayat. Berarti satu rakaatnya 50 ayat. Surat Qaf itu sekitar 50 ayat. Nah, kira-kira itu. Surat Qaf dikatamkan sampai selesai. Surat Al-Qamar dikatamkan sampai selesai. Itu untuk salat subuhnya. Nah, itulah rahasianya kenapa disebut Quran al-Fajr, karena bacaannya lebih dipanjangkan. Kemudian tadi saya katakan bahwa masyhudan, disaksikan, salat subuh disaksikan, yaitu disaksikan oleh malaikat. Ini tafsiran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Qala, Rasulullah menafsirkan, tashhaduhu malaikatul laili wa malaikatul nahar. Salat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi. Jadi langsung Rasulullah menafsirkan ayat ini. Dan ini sangat jarang, Pak. Jarang sekali Rasulullah itu langsung menafsirkan ayat ini maksudnya gini, ayat ini maksudnya gini, itu jarang. Kenapa jarang? Karena orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang Arab, mereka dengan mendengar Quran saja sudah langsung paham, kecuali beberapa tempat yang mereka tidak paham. Contohnya seperti ini. Ini masyhuda disaksikan siapa? Para sahabat belum paham, ditafsiri oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatul nahar. Berkumpullah malaikat malam dan malaikat siang fi salatil fajr, pada salat subuh. Jadi Allah kan menyuruh malaikat ini berjaga di bumi secara bergantian. Ada shift siang, ada shift malam. Nah, shift malam itu datangnya pada salat asar, selesainya pada salat subuh. Shift siang itu datangnya pada salat subuh, selesainya pada salat asar. Maka dari sebab inilah salat subuh dan salat asar punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh salat-salat yang lain. Salat subuh itu masyhuda, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Salat asar juga sama, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada kemiripan antara salat asar dengan salat subuh dari sisi fadilah yang disebutkan dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan wa minal lail, dan dari sebagian malam. Perhatikan kata-kata min, artinya sebagian, karena ini adalah min tab'idiyah, menunjukkan arti sebagian. Wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka tahajudlah bihi, dengannya, nafilatan laka, sebagai tambahan untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
asa semoga ayyab'atsaka rabbuka bahwasanya pemeliharamu membangkitkan engkau yaitu besok di akhirat maqaman mahmuda pada posisi yang dipuji. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan perintah salat tahajud. Tahajud itu artinya secara bahasa tarkul hujud, meninggalkan tidur. Maka tidak bisa disebut salat tahajud kecuali setelah kita bangun tidur. Tidur dulu habis isya, kemudian bangun, kemudian meninggalkan tidur, salat. Itu namanya salat tahajud. Kalau salatnya dilakukan sebelum tidur, itu istilahnya bukan tahajud, tapi qiyamul lail. Qiyamul lail artinya salat di malam hari. Nah, salat di malam hari qiyamul lail itu lebih umum. Habis maghrib itu qiyamul lail, habis isya langsung itu qiyamul lail, bangun tidur juga qiyamul lail. Tapi kalau tahajud ini lebih sempit. Jadi setiap tahajud pasti qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail berarti tahajud. Kemudian di sini Allah katakan nafilatal lak, sebagai tambahan untuk engkau. Sebagian ulama katakan maksudnya tambahan kewajiban untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada kewajiban untuk Rasul salat 5 waktu. Nah, untuk Rasul ada tambahan kewajiban salat tahajud. Maka salat tahajud hukumnya wajib untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan salat tahajud itu untuk Rasulullah ya tidak wajib, sama dengan kita. Tetapi sebagian ulama katakan wajib karena di sini dikatakan nafilatan sebagai tambahan, yaitu tambahan atas kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian di sini Allah katakan, kalau kamu salat tahajud, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah akan bangkitkan engkau pada posisi yang terpuji. Kata-kata semoga ini kalau dari Allah, Allah yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Itulah makna perkataan para ulama, asa minallahi wajibun ay mutahaqqiqun. Kata-kata asa kalau datang dari Allah maka itu wajib terjadi, pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah itu tidak perlu berharap. Berbeda dengan manusia. Manusia itu bisanya berharap saja. Mudah-mudahan nanti setelah saya menikah 1 tahun punya anak. Mudah-mudahan. Ternyata nunggu 10 tahun nggak punya anak. Nah, ini hak manusia ya. Tapi kalau Allah mengatakan asa, semoga ini pasti terjadi, berarti pasti Rasulullah itu nanti akan mendapatkan maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Apa yang dimaksud posisi yang terpuji? Para ulama tafsir mengatakan yaitu asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang terbesar. Apa yang dimaksud syafaat yang terbesar? Karena ada syafaat yang lebih kecil. Syafaat yang terbesar adalah syafaat untuk seluruh manusia nanti di padang mahsyar. Sebagaimana sudah sering saya tampilkan hadisnya, nggak usah saya tampilkan lagi, tapi saya ringkaskan bahwasanya orang-orang nanti di padang mahsyar mereka kesusahan karena matahari tepat di atas kepala mereka sangat dekat, keringatnya sangat banyak sehingga mereka susah. Akhirnya mereka musyawarah, ini sebaiknya gimana? Kemudian ada yang usul, udahlah datang kepada Nabi Adam saja. Beliau manusia pertama, bapak kita nomor 1 adalah Nabi Adam. Diciptakan oleh Allah dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita ini diciptakan dari mani orang tua kita. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam mengatakan, saya ini sudah pernah berbuat salah, berbuat dosa, yaitu saya makan sesuatu yang tidak boleh dimakan, dilarang oleh Allah, malah saya makan. Hari ini Allah murka dahsyat, nggak akan murka sedahsyat ini. Saya nggak berani. Nafsi, saya ngurusi diri saya sendiri. Saya nggak berani memintakan untuk kalian. Datang saja kepada Nabi Nuh. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Setiap datang kepada Nabi yang diusulkan, selalu nabinya itu mengatakan nafsi. Saya ngurusi diri saya sendiri. Saya nggak bisa memintakan untuk kalian. Karena Allah hari ini sedang marah sangat dahsyat. Dan saya sudah berbuat dosa. Semua nabi mengatakan saya berbuat dosa. Kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tidak menyebutkan perbuatan dosa. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Isa mengatakan inni ubitu min dunillah. Saya nggak berani minta kepada Allah karena saya di dunia pernah disembah selain Allah. Jadi kurang ajar sekali orang-orang itu nyembah saya. Maka saya nggak berani sama Allah untuk memintakan doa kepada kalian supaya
dapat syafaat. Akhirnya melewati Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru kemudian Nabi Muhammad. Jadi nimim, ya, ulul azmi kelewatan semua. Setelah Nabi Adam, kemudian nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, begitu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan analaha, saya yang akan melakukannya, saya yang akan memintakan syafaatul uzma. Kemudian beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disuruh oleh Allah, wahai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kamu minta, saya kasih. Sal tu'ta, kamu minta, saya kasih. Isfa' tu syafa', kamu mintakan syafaat, saya terima syafaatmu. Itulah maqamam mahmuda, posisi yang terpuji. Kenapa disebut mahmuda? Karena semua orang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat awal sampai umat akhir zaman, semuanya memuji beliau. Sejak Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir mati pada hari kiamat, itu semuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya ini adalah sayyidun nas, pemukanya seluruh manusia besok pada hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalik? Tahukah kalian kenapa saya seperti itu? Kemudian beliau ceritakan hadis yang saya ringkas tadi, yaitu tentang syafaatul uzma. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Bahkan kata Imam Baghawi, hadis tentang syafaat itu adalah hadis yang mutawatir, yang sangat banyak sekali yang meriwayatkan. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 80. Waqul, dan katakanlah wahai Rasulullah, Rabbi, wahai Rabbku, adkhilni, masukkanlah aku, mudkhala sidqin, kepada tempat masuk yang baik, yaitu kota Madinah. Wa akhrijni, dan keluarkanlah aku, mukhraja sidqin, dari tempat keluar yang baik, yaitu kota Mekah. Waj'alli, dan jadikanlah untuk saya, min ladunka, dari hadapanmu, sultanan, dalil atau hujjah, nasira, yang jelas. Jadi sultanan nasira itu kalau diterjemahkan perkata hujjah yang menolong, tapi maksudnya adalah hujjah yang jelas sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Jadi maksudnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah, maka disuruh oleh Allah untuk berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Maka ini doa bisa kita tiru, Pak. Kalau kita terpaksa pindah ke suatu tempat, kita berada di kampung kita, kemudian terusir, harus pindah ke tempat yang lain. Nah, ini doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau doa masuk suatu tempat yang kita tuju, maka ada hadis yang lain yang menjelaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ingin memasuki satu desa apapun juga, lam yara qaryatan yuridu ayyadkhulaha, tidak melihat satu desa yang akan dimasuki kecuali membaca doa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wahai pemelihara langit 7 dan apa yang dinaungi, wa rabbul aradina sab'i wa ma aqlalna, wahai pemelihara 7 bumi dan apa yang dipikul di atasnya, wa rabbus syayatin wa ma adlalna, dan pemeliharanya setan-setan yang disesatkan oleh setan, wa rabbar riyahi wa ma dharaina, dan pemeliharanya angin dan apapun yang terkena hembusan angin. Inna nas'aluka khaira hadhil qaryah, saya minta kebaikan desa ini, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha, berlindung dari keburukannya desa, keburukan penghuni desa, keburukan apa yang ada pada desa tadi. Ini hadisnya sahih, riwayat Tabarani. Nah, maka ini doa perlu kita hafalkan kalau kita sering bersafar menuju satu tempat, terutama para dai-dai. Para dai-dai menuju satu tempat untuk mengajar di sana. Nah, masuk pintu desa, baca doa ini. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah akan keaman panjenengan berada di tempat manapun yang panjenengan datangi. Kemudian ayat 81 Allah katakan, waqul, dan katakanlah, ja'al haqqu, datang kebenaran, wa zahaqa, dan binasa dan hancur atau pergi,
al-batil, kebatilan itu, innal batila, sesungguhnya kebatilan itu, kana adalah zahuqa, pasti pergi, pasti lenyap. Yang dimaksud kebenaran ini adalah Al-Quran, yang dimaksud kebatilan ini adalah setan. Jadi kalau sudah datang Quran, maka setannya pergi, ketakutan dia, sehingga penyembahan terhadap berhala yang disuruhkan setan pun juga akan lenyap. Al-Haq adalah Al-Quran, ini sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Quran itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Haq di sini ditafsiri oleh para ulama dengan istilah dengan arti apa? Al-Quran. Adapun batil itu maksudnya adalah setan. Ini sesuai dengan hadis muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda bahwasanya kalimat syair yang paling bagus adalah kullu syai'in ma khalallaha batilu. Segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Yaitu yang disembah selain Allah semuanya batil. Nah, termasuk setan ini disembah selain Allah, batil dia. 82. Wa nunzilu, dan kami Allah turunkan minal Quran, dari Al-Quran, ma huwa syifa, sesuatu yang merupakan obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Bagaimana kalau untuk orang selain beriman? Wala yazidu, dan tidaklah Quran menambah al-zalimin, kepada orang-orang zalim, yaitu orang-orang kafir, illa khasara, kecuali tambah kerugiannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa, obat. Apakah semua Quran atau hanya sebagian ayat Quran? Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran. Nah, min di sini bukan dari yang maksudnya sebagian, bukan. Kalau tadi min artinya sebagian. Pada ayat berapa tadi? Pada ayat 79. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Kenapa di sini diartikan dari sebagian? Karena minnya tab'id. Sementara yang di sini wa nunazzilu minal Quran, minnya ini min bayan. Min bayan itu artinya semuanya. Quran semuanya itu adalah merupakan syifa, penjelasan, obat ya. Nah, sehingga semua ayat Quran itu bisa mengobati. Pertanyaannya, mengobati apa? Kata Imam Baghawi, ini saya bacakan tafsir beliau Imam Baghawi, yang dimaksud syifa itu adalah syifaul qulub, obat untuk hati, yuzilul jahla anha, melenyapkan kebodohan dari dalam hati. Kenapa beliau menafsirkan bahwa syifa ini adalah obat hati? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat yang lain, surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah merupakan kesembuhan, adalah obat untuk apa yang ada dalam hati-hati manusia. Nah, maka tafsiran Imam Baghawi ini sesuai dengan surat Yunus ayat 57. Tapi saya katakan bahwa Al-Quran itu sebagai syifa, selain syifa untuk penyakit hati, juga syifa untuk penyakit tubuh. Dasarnya apa? Dasarnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah ketika diberitahu ada orang mengobati orang lain dengan Fatihah, beliau mengatakan, wa may yudrika annaha ruqyah, dari mana kamu tahu bahwa Fatihah itu ruqyah? Qad asabtum, kalian sudah tepat. Berarti perbuatan menyembuhkan orang, mengobati orang dengan Quran, dengan Fatihah sudah tepat. Karena itu syifa di sini terutama mengobati hati, tapi juga bisa mengobati apa? Penyakit tubuh. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, alaikum bisyifa'ain, selalulah menggunakan dua kesembuhan, al-asal madu wal Quran, dan Al-Quran. Madu kan digunakan untuk obat tubuh, Pak, bukan untuk obat hati kan. Nah, maka yang dimaksud Ibnu Mas'ud di sini sama ya. Kalau kalian sakit, maka gunakanlah dua kesembuhan untuk penyakit tubuhmu itu. Satu pakai madu, dua pakai Quran. Jadi diruqyah diri sendiri dengan Quran. Karena itu saya ulang-ulang ya, bahwasanya kalau kita membaca Quran paling bagus niatnya dua. Satu untuk membaca, dua untuk ruqyah.
Ada penyakit apa pada tubuh kita, niatkan untuk meruqyah penyakit tersebut. Kalau ada anak kita yang sakit, nah, baca Qur'annya di samping anak kita itu, niatkan untuk meruqyah dia. Ini 2 niatan, pahalanya 2. Kalau 1 niatan, pahalanya 1. Allah katakan di sini, Quran itu tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali tambah rugi. Kenapa? Mereka kalau diberitahu Quran itu tidak percaya. Maka semakin lama semakin rugi, semakin kafir. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah meninggikan derajatnya orang-orang dengan Quran, wa yad'u bihi akharin. Tapi juga ada orang-orang yang direndahkan derajatnya oleh Allah dengan sebab Quran, yaitu orang-orang kafir, karena mereka kafir kepada Quran maka rendah. Nah, mari kita termasuk orang-orang yang beriman sehingga Quran itu menjadi rahmat untuk kita. Salah satu bentuk rahmatnya Quran untuk kita adalah kalau kita membaca Quran, 1 kalimat dikasih pahala 10. Wa nunazzilu 1 kalimat, min 1 kata, ya. Al-Quran kata. Ini sudah 3 kata, wa nunazzilu minal Quran. Ini sudah 30 pahala. Kalau panjenengan lanjutkan sampai 1 ayat, berapa pahala? Tinggal dihitung. 10 kali kata yang ada di Quran tadi. Itu pahalanya. Itu termasuk rahmatnya Quran untuk kita orang-orang beriman. Karena itu jangan kosong dari membaca Quran setiap hari. 83. Wa idza, dan apabila an'amna, kami berikan nikmat alal insan kepada manusia, maksudnya manusia kafir, a'rada, dia berpaling, yaitu berpaling dari menyembah Allah. Wa na'a, dan dia itu menjauh, bijanibihi, dengan lambungnya. Wa idza massahu syarru, dan apabila menyentuhnya, mengenainya keburukan, yaitu musibah, kana, adalah dia yausa, putus asa. Ini sifatnya orang kafir. Orang beriman sebaliknya, mendapatkan nikmat syukur, mendapatkan musibah berharap kepada Allah, tidak putus asa. Orang kafir sebaliknya, mendapatkan nikmat berpaling dari Allah, lupa dari Allah. Mereka nyembah 7 Tuhan kan, ingatnya sama Allah itu kalau pas susah saja. Kalau susahnya habis sudah, ingatnya kepada 6 Tuhan yang lain. Nah, tapi ketika mendapatkan musibah mereka yausa, putus asa, enggak berharap adanya rahmat Allah lagi. Ini putus asa terhadap rahmat Allah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW mengancam kita jangan melakukannya. Beliau katakan, thalathah, ada 3 orang, la tas'al anhum, kamu jangan tanya tentang 3 orang ini, maksudnya pasti binasanya itu pasti. Salah satu dari 3 orang itu adalah wal qanutu, dan orang yang selalu putus asa min rahmatihi, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tertulis qunut, ini lebih bagusnya qunut ya, karena apa? Sebagai fa'il. Kalau qunut ini sebagai masdar. 84. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, kullun, masing-masing manusia, ya'malu, beramal, ala syakilatihi, di atas jalannya sendiri-sendiri, jalan yang dipilihnya. Farabbukum, maka pemelihara kalian, a'lamu, lebih mengetahui, biman, terhadap orang yang huwa, dia itu ahda, lebih mendapatkan hidayah, sabila, akan jalannya. Jadi masing-masing orang beriman beramal, masing-masing orang kafir juga beramal. Beramal sesuai jalan yang dipilih. Orang Islam beramal sesuai ajaran Islam, orang kafir beramal sesuai ajaran kafir. Ini sudah apa? Sesuai dengan pilihan masing-masing. Tapi nanti yang memutuskan dapat hidayah siapa itu Allah. Farabbukum a'lam. Nah, caranya Allah memutuskan gimana? Yang mendapatkan hidayah dimasukkan surga, yang tidak mendapatkan hidayah dimasukkan neraka. Sehingga di dunia ini masing-masing mengatakan kamilah calon penghuni surga, silahkan. Tapi nanti keputusannya terakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saja nanti di apa kondisi pada hari akhirat ya. Siapa yang masuk surga itu berarti yang benar. Kemudian kata-kata syakilah ya. Ini tadi saya artikan di atas jalan yang dia pilih. Ini untuk memudahkan terjemah. Sebenarnya kalau terjemah perkataannya syakilah itu adalah ma yusbihu, sesuatu yang serupa dengan dia. Jadi maksud ayat ini kullun, masing-masing orang, ya'malu, beramal, ala syakilatih, sesuai dengan apa yang serasi dengan orang tersebut. Maksudnya amal manusia itu serasi dengan orangnya. Orangnya baik, amalnya baik. Orangnya buruk, pasti amalnya juga buruk. Kullun ya'malu ala syakilatih.
Orang Islam pasti amalnya yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ya pasti amalnya tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah atau menyembah yang lainnya. Nah, itu masing-masing beramal sesuai apa yang serasi dengan dirinya. Ya, orang kafir ya serasi dengan kekafiran adalah kesyirikan. Orang beriman yang serasi dengan keimanan ya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi, 'anir ruh, tentang roh. Roh itu nyawa manusia atau roh ya nyawa pada makhluk bernyawa. Qul, katakanlah, ar-ruhu, roh itu min amri rabbi, dari urusan pemeliharaku, maksudnya dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu selain Allah. Wa ma utitum, dan tidaklah kalian diberi minal ilmi, dari ilmu, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang bertanya tentang roh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya ini? Orang-orang Yahudi, Pak. Jadi mereka ingin ngecek ini Muhammad Nabi atau bukan. Nah, mereka bertanya, coba tanya Muhammad tentang roh. Ternyata Allah menyuruh Nabi menjawab, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu termasuk urusan Allah. Maksudnya saya nggak tahu. Jadi roh itu kita semuanya tahu bahwa tubuh kita ada rohnya. Kalau kita mati maka rohnya udah hilang dari tubuh kita. Semua tahu seperti itu. Tapi kalau kita ditanya bentuknya roh apa, kan nggak tahu, Pak. Nah, itulah yang dimaksud min amri rabbi. Hanya Allah yang tahu hakikatnya. Kalau kita hanya tahu-tahu sekedarnya saja, ya, bahwa manusia atau makhluk hidup, kalau dia makhluk bernyawa, kalau dia masih bisa bergerak berarti masih ada rohnya. Kalau sudah tidak bergerak lagi berarti rohnya sudah melayang, sudah pergi. Kita cuma tahu itu saja. Hakikatnya bagaimana nggak tahu. Kalau kita ingin tahu hakikat roh, bentuknya kayak apa, warnanya apa, itu nunggu nanti pas kita mati, Pak. Pas kita mati, mata kita akan melirik ke atas. Nah, itu kata Nabi, itu karena melihat roh yang naik terbang. Jadi masing-masing manusia bisa mengetahui rohnya sendiri-sendiri, tapi nanti pas mati. Sekarang nggak bisa. Dan uniknya ketika roh itu terlihat oleh orang yang mati, orang-orang yang sekitar orang mati nggak bisa melihatnya semuanya. Maka manusia itu memang lemah, tidak bisa melihat sesuatu yang orang lain atau makhluk lain bisa melihat. Lemahnya manusia sampai di situ. Kemudian Allah tegaskan, kalian wahai orang-orang Yahudi tidak dikasih dari ilmu kecuali sedikit. Nah, kata Imam Baghawi, ini yang diajak bicara orang-orang Yahudi. Untuk kita umat Islam bagaimana? Apakah ilmu kita banyak? Ya sama saja. Ilmu kita itu kalau dibandingkan ilmu Allah ya sedikit, sama. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmu kamu dan ilmu saya dan ilmu semua makhluk kalau disandingkan dengan ilmu Allah itu seperti burung yang meminum pada air laut. Air laut betapa banyaknya. Kemudian ada burung minum itu berapa persennya dari air laut. Nah, ilmunya Allah itu seperti air laut yang banyak tadi. Sementara ilmunya semua makhluk kalau ditumpuk semua dikumpulkan itu cuma seperti seruputan burung tadi. Karena itu kalau ada orang sombong bahwasanya ilmunya banyak, maka suruh baca hadis ini dan suruh baca ayat ini. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Enggak ada ilmu kecuali dikit. Dikit sekali dibandingkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, wala in syi'na, dan sungguh jika kami berkehendak, lanadhhabanna, sungguh kami bisa melenyapkan billadzi, sesuatu yang auhayna ilaik, kami wahyukan kepada engkau, yaitu Quran. Thumma, kemudian, la tajidu laka, engkau tidak akan mendapati untuk dirimu bihi, dengan Quran tadi, alaina, terhadap kami, wakila, pengurus, yaitu pengurus yang bisa mengembalikan Quran yang sudah dilenyapkan oleh Allah. Maksud ayat ini, sebagaimana kamu wahai Nabi Muhammad tidak tahu masalah roh, demikian juga wahyu yang saya berikan kepada engkau itu, kalau saya berkehendak untuk mencabut, kamu nggak bisa apa-apa. Artinya Rasulullah pun sama dengan manusia yang lain, lemah. Ilmunya hanya sesuai apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekaligus mengandung peneguhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah. Karena kalau tidak disampaikan, bisa saja Allah tarik ilmu tadi sehingga kamu nggak bisa menyampaikan apa-apa lagi. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.